بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادة سعددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر السادة الحبائب الأعزاء والأساتذة الكرماء والأستاذات الكريمات معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Yang saya hormati segenap para habaib, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di hadapan kita, Fadilatul Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Bashiban, Wal-Habib Fahmi bin Yahya. Begitu pula para masyayikh, para asatidah, para kiai, para sepuh, wabil khusus Fadilatul Ustaz Kiai Abdul Fattah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula para guru, para asatidah, para masyayikh, Al-Ustaz Syaugi dan para alumni, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri haflah akhirus sanah di Pondok Pesantren Al-Mubarak, yang dimana pondok pesantren ini adalah pesantren Al-Isim Al-Musamma, nama sesuai dengan keadaannya. InsyaAllah Mubarak, pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan, amin. Yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, yang dimana beberapa hari, saya katakan masih beberapa hari, belum sampai 1 tahun, Romo Kiai Fadilatul Ustaz Zakaria Al-Ansari, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawwarallahu darihahu wa yahsyuruhu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika ar-rafiqa. Naam, seorang guru telah wafat. Seorang guru telah pergi, meninggalkan kita. Hal tersebut sudah menjadi sunnatullah. Bahkan bukan hanya seorang kiai atau seorang habib, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dipanggil ila Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada penerus yang mengikuti perjalanan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para khulafa ar-rasyidin, daripada mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad, yang berpegang teguh akan Nabi Muhammad, yang menjalankan perintahnya Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan kemudian diteruskan oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala sampai di hadapan kita Fadilatul Ustaz Romo Kiai Zakaria Al-Ansari dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang menggembirakan, yang sangat menyenangkan, karena beliau telah meninggalkan seorang anak, meninggalkan santri, meninggalkan alumni yang dimana mereka adalah orang-orang ahlul wafa, yang setia dengan pondok pesantren, yang masih cinta dengan pondok pesantren, yang alhamdulillah ada putra beliau yang meneruskan Fadilatul Ustaz Abdul Latif. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dan dimudahkan di dalam perjalanan lembaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tempat ini bukan milik Kiai Zakaria atau milik ayahnya Kiai Ansori, atau bukan milik pengurus, atau bukan milik satu orang, tetapi lembaga ini adalah lembaganya Nabi Muhammad, lembaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, yang harus diteruskan, karena mereka telah mendirikan pesantren ini tidak lain karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak orang-orang yang menjalankan, meneruskan perintahnya Nabi Muhammad. Kalau kita katakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah wafat, tetapi perjuangan Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, ini adalah bagian daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka para ulama-ulama Nabi Muhammad. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama adalah penerus dari para nabi. Kalau kita katakan bahwasannya di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka setiap zaman, setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat diutus seorang nabi. Tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, Allah tidak mengutus nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah menyatakan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulamaku mereka seperti nabi ketika di zaman Bani Israel. Jadi mereka para ulama-ulama, mereka adalah penerus lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Fadilatul Ustaz Kiai Zakaria, kemudian diteruskan oleh putranya Ustaz Abdul Latif, yang dimana beliau tadi sudah menyampaikan. Beliau mengatakan, kula niki boten saged tapi disaged-sagedkan. Kula niki boten mampu tapi dimampu-mampukan. Mampu, tidak mampu, bisa, tidak bisa, dan harus bisa dan harus maju. Karena beliau yang meneruskan perjuangan ayahnya. Beliau telah diangkat untuk menjadi penerus ayahnya. Kejadian seperti ini bukan yang terjadi kepada Al-Faqir, bukan sekali dua kali. Ketika kami mondok di pesantren Darul Lughah wa Da'wah, beliau di situ ada Fadilatul Ustaz Al-Habib Ustaz Hasan Baharun. Saya mondok di sana enggak lama, cuma 7 tahun. Setelah 7 tahun kita mondok di sana, beliau wafat, meninggal, dan kemudian diteruskan oleh putranya Al-Habib Zain Baharun. Fa subhanallah, diteruskan. Memang di awal-awal agak kesulitan, tetapi tidak lain karena mereka adalah pengganti, penerus daripada kakek-kakeknya. Perjuangan Nabi Muhammad insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dan mendapat keperhatian langsung dari Nabi Muhammad. Karena lembaga ini tidak lain kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terjadi kepada Al-Faqir ketika kami berangkat di kota Mekah. Alhamdulillah saya mendapatkan kemuliaan, keberkahan untuk belajar, mengabdi, khidmah di Pondok Pesantren Said Muhammad Alawi Al-Maliki di kota Mekah. Bersama beliau saya duduk 4 tahun. Kemudian beliau juga kemudian intaqal ila rahmatillah, dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah ada putranya, ada keturunannya, ada anaknya. Apa yang ada pada beliau ada pada anaknya. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tuanya ada pada anaknya. Sebagaimana yang kita berikan
kebajikan, kebaikan, penghormatan kepada ayahnya, kita juga memberikan penghormatan, pengabdian, kecintaan kepada putranya. Karena mereka adalah yang telah mendapatkan tugas dari Allah untuk meneruskan perjuangan kakek-kakeknya dan ayahnya. Jadi sungguh beruntung antum Kiai Zakaria yang telah mendidik, membuat pondok pesantren ini sehingga meneruskan oleh seorang anak yang alim, anak yang pintar, thalabatul ilm, meneruskan perjuangan ayahnya. Saya katakan, teringat dengan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas sahibu Safuro. Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib alim, allamah, muhaddith. Beliau tinggal di kota Mekah, yang alhamdulillah Al-Faqir juga di kota Mekah bersama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya katakan, setelah beliau wafat Abu Ya Sayyid Muhammad, saya juga khidmah, mengabdi kepada anaknya. Jadi Abu Ya, saya sama Abu Ya Sayyid Muhammad 4 tahun, kemudian sama anaknya lebih lama, 8 tahun setengah, jadi 12 tahun semuanya. Saya tinggal di kota Mekah 12 tahun, nggak pulang, nggak ketemu orang tua, mondok di pesantren, nggak kawin. Berkali-kali kita izin masih ditahan, sampai mau dibikinin rumah di sana. Sampai disuruh mengajar di sana, alhamdulillah. Tidak lain, ini saya meneruskan perjuangan ayahnya beliau, mengikuti bersama beliau Fadilatul Habib Profesor Dr. Sayyid Ahmad Al-Maliki, yang dimana meneruskan ayahnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ikut sama beliau, khidmah bersama beliau, mengabdi apa yang telah dilakukan terhadap ayahnya, saya berikan untuk putranya juga. Tidak berubah, ikut dengan programnya beliau, perjalanannya beliau, nurut sampai beliau. Disuruh pulang, pulang, nggak disuruh pulang, nurut. Sampai-sampai saya izin sama beliau 7 kali izin, nggak dikasih. Ketika tahun ke-10 saya di kota Mekah, izin sama beliau, ya Abu Ya sudah waktunya saya mau pulang. Oh nanti dulu, sabar, tambah 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan tambah lagi 4 bulan lagi. Setelah 4 bulan tambah lagi 1 tahun. Akhirnya jadi 2 tahun setengah dapat bonus. Seharusnya 10 tahun pulang sudah menikah, ditambahin 2 tahun setengah bonusnya. Tinggal di kota Mekah, dan kami mengabdi bersama putranya, sebagaimana antum yang akan dilakukan, sebagaimana kepada Kiai Zakaria, kemudian kepada anaknya, putranya, Fadilatul Ustaz Kiai Abdul Latif. Yang alhamdulillah Ustaz Abdul Latif ini, beliau belajar dengan sahabat kami. Begitu juga beliau juga guru kami, teman kami di kota Mekah, dengan Fadilatul Ustaz Kiai Solah. Beliau adalah keluarga besar daripada pondok pesantren Kiai Maimun Zubair, yang beliau juga diangkat mantunya Kiai Sadid, tinggal di Kencong. Beliau alim, allamah, dipercaya oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki untuk mentashih kitab-kitabnya, karangan tulisan Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan ini Kiai Abdul Latif juga belajar bersama beliau, duduk bersama beliau, belajar bersama beliau. Berarti beliau ada kesatuan bersama kami di dalam manhaj, metode ilmiah, akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, alim, allamah. Kemudian beliau diteruskan oleh putranya Al-Habib Ali. Al-Habib Ali masih muda, tetapi ada seorang ulama mengucapkan, menyampaikan, wala in ta'ahala lil manasati wartaqa fashiblu yafu isra asadil ghabi. Walaupun apabila seorang anak sudah ditinggal oleh orang tuanya dan dia menduduki kedudukan ayahnya, mengikuti perjuangan ayahnya, perjalanan ayahnya, dan sudah pantas untuk ikut di dalam perjuangan ayahnya, walaupun merasa dirinya belum pantas, tetapi dengan hidayah karunia Allah, Allah akan membukakan jalan untuknya. Ini tidak lain adalah bagian daripada ketawaduannya beliau, yang insya Allah beliau akan mampu, beliau akan bisa, sampai diteruskan kepada keturunannya, anak-anaknya. Amin. Nah, kemudian ulama tersebut menyampaikan, kasyiblu yakfu isra asadil ghabi. Yani asyiblu yakfu isra asadil ghabi. Sebagaimana anak macan mengikuti jejaknya ayahnya macan. Gak mungkin macan ngelahirin kucing. Yang namanya macan lahir anak macan, insya Allah akan mengejar seperti bapaknya macan. Insya Allah kita doakan, semoga yang dulunya beliau anak macan sekarang sudah jadi macan. Amin. Ma'asyiral hadirin
wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, tadi beliau mengatakan al-muhafadzah bil qadimis salih, yaitu menjaga kelestarian pelajaran ilmiah yang dilakukan oleh orang para salaf saleh, orang-orang terdahulu. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan kemudian mengambil dengan metode pelajaran yang terbaru, yang terbaik. Saya katakan, alhamdulillah pondok pesantren ini didasari dengan tadi ada pelajaran bendungan. Ya, bendungan apa ini? Talaki. Baik, dengan talakil ilmi. Al-akhdhu bis sanad minasy syekh ila syekh, minal ustad ila ustad, ani syekh ila syekh, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diteruskan juga dengan pelajaran metode ilmiah yang ada di pondok pesantren. Pelajaran-pelajaran tersebut memang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya katakan, pondok pesantren yang pertama kali adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad yang mondok bersama Nabi Muhammad. Mereka ashabus suffah. Di antaranya lulusan daripada pondok pesantrennya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling terbanyak, yang paling masyhur di dalam menghafal hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode tersebut dilakukan oleh para ulama-ulama, dilakukan oleh setelahnya mereka para tabi'in, dilakukan oleh tabi'in sampai ila yaumina hada. Nah, kemudian al-akhdhu bil jadidil aslah ini juga telah dilakukan metode akademia. Metode akademia seperti fakultas. Terus terang, al-jami'ah. Saya katakan al-jami'ah, fakultas tersebut telah ada sejak kapan? Sejak zaman ketika ada di Andalus. Fil Andalus, ketika Bani Umayyah pergi ke kota Andalus untuk memperjuangkan daripada khilafah al-Umayyah yang dimasuki oleh Abdurrahman ad-Dakhil. Dan di situ beliau membuat suatu masjid. Setelah membuat suatu masjid, dikumpulkan para ulama-ulama, dan di situ terjadi yang namanya fakultas. Fakultasnya ada di mana? Ada di masjid. Ada di Masjid Jami'. Jadi mereka kita ini alhamdulillah, antum ini bangga. Walaupun di sini ada al-akhdhu bil jadidil aslah dengan namanya sekolahan, dengan namanya akademia, tetapi masih tetap tinggal di pondok pesantren. Saya katakan al-jami', yang dimana ini adalah pesantren. Pesantren saya katakan al-jami'. Lebih indah, lebih afdal, lebih baik mengikuti pada qadimis salih. Karena di sini dipelajari sharaf, lughah Arabiyah, balaghah, kemudian dipelajari juga fikih, kemudian usulul fiqh, tafsir, mustalah hadis. Semua pelajaran dipelajari untuk mengikuti memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka juga tidak ketinggalan dengan yang namanya al-akhdhu bil jadidil aslah, untuk melihat perubahan zaman, keadaan zaman, yang alhamdulillah mereka masih mengikuti program Al-Jami'. Saya bangga dengan program Al-Jami'. Karena apa? Dari segi namanya Al-Jami' wal Jami'ah. Al-Jami' mudzakkar wal Jami'ah muannats, wa laysa dzakaru kal untha. Lihat, nama Al-Jami' mudzakkar, Al-Jami'ah muannats. Al-Jami' saya katakan afdal, tetapi yang namanya perkembangan zaman kita harus lakukan. Terus terang, saya punya guru Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau bukan hanya sekolah di Masjidil Haram, belajar bersama ayahnya, tetapi beliau juga mengambil fakultas akademia di Al-Azhar. Ngambil S1, S2, S3 sampai menjadi profesor doktor. Kemudian mengarang kitab, menyusun kitab, mencetak santri, mencetak para ulama-ulama yang dimana akidahnya sama dengan para kiai-kiai, para ulama-ulama yang alhamdulillah para kiai-kiai, para ulama-ulama di sini semuanya banyak kembali sanad ilmu kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau profesor doktor, kemudian anaknya juga profesor doktor. Yang alhamdulillah saya sedikit mengikuti perjuangan beliau, yang memang saya juga dulu pernah sekolah SD, sekolah SMP, madrasah aliyah, dan kemudian kuliah S1, dan sekarang kita meneruskan ke fakultas S2 di Ma'had Darul Lughah wa Da'wah. Saya minta doa kepada para hadirin dan hadirat, semoga perjalanan Al-Faqir untuk meneruskan program akademia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana contohnya Fadilatul Ustaz Kiai Zakaria mulai intilak
mulai maju untuk membuat al-akhdhu bil jadidil aslah. Dengan apa? Dengan membuat sekolah umum, dengan membuat program akademia menyesuaikan zaman dan keadaan. Karena tuntutan zaman. Mereka menanyakan, kalau pesantren gak ada ijazahnya, kalau pesantren tidak ada syahadahnya, mereka kadang-kadang mundur. Karena ini ada tuntutan. Tetapi alhamdulillah kita lihat hasilnya bagaimana. Karena mereka anak-anak santri, mereka biasa menghafal Al-Quran, mereka biasa menghafal Alfiyah, mereka biasa menghafal hadis, menghafal ribuan bait, sehingga ketika belajar matematika semuanya kecil, gampang. Makanya apa? Subhanallah, menjadi juara 2 nasional. Apa sumbernya? Kok mereka bisa? Saya perhatikan, setiap anak yang cerdas, setiap anak yang pinter, yang mendapatkan juara umum, yang berhasil dari Sabang sampai Merauke, biasanya didapatkan juara-juara tersebut dari kalangan pondok-pondok pesantren. Karena apa? Karena mereka tidak kenal yang namanya gadget. Mereka tidak kenal yang namanya HP. Mereka tidak kenal yang namanya setan gepeng. Yang dimana anak-anak di luar, mereka sekolah, pulang, langsung yang dicari apa? Bukan cium tangan sama ibunya, sama bapaknya. Yang tetapi yang dicari HP yang terlebih dahulu. Ngapain? Facebook, WA, TikTok sekarang di zamannya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi anak pesantren, mereka pulang dari madrasah, wudu. Setelah wudu, mereka sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menghafal hadis, berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terjadi, HP-nya mereka, otaknya mereka selalu dicas, sehingga apa? Update 100% terus. Kalau mereka yang di luar bagaimana? Lemot. Langsung tiap hari lemot. Tapi anak pesantren selalu dengan zikir, dengan aurat. Makanya subhanallah, dengan zikir dan aurat dan khidmah mengabdi di pondok pesantren, ini adalah bagian untuk kecerdasan seorang murid, kecerdasan bagi seorang santri. Terus terang saya merasakan, saya ini mondok di pesantren, alhamdulillah sampai sekarang masih mondok pesantren. Jadi kita tinggal di pesantren 21 tahun di pesantren, 7 tahun, kemudian 1 tahun di Jawa Timur, di Pujon, sampai di Mekah 12,5 tahun. Habis umur saya kebanyakan di pesantren. Nah kemudian tinggal di Pekalongan, mondok lagi di pesantren sama Habib Bagir. Tinggal sama mertua, masih di pondok, tinggal di Raudhah bersama Habib Bagir. Ikut di pondok pesantrennya beliau, belajar yang insya Allah mengabdi bersama beliau, mengambil keberkahan daripada beliau. Nah ini menunjukkan bagaimana saya lihat, dan semua adik-adik saya nggak ada yang tidak mondok, semuanya mondok. Karena saya tahu di luar mereka sudah mengerti yang namanya HP, apalagi perkembangan sekarang. Mereka tidak bisa kenalan bertemu kecuali ketemu di mana di HP. Dan saya katakan lagi bahwasannya mereka anak-anak pondok pesantren, mereka adalah mutiara-mutiara yang tersimpan, mutiara-mutiara yang berharga. Mereka adalah mustakbal, mereka adalah masa depan untuk keberhasilan umat. Makanya Kiai Zakaria cerdas, Kiai Zakaria pinter membaca untuk mustakbal zaman yang akan datang dengan membuat apa? Sekolah. Insya Allah diteruskan dengan fakultas S1, S2, kedokteran insya Allah. Agar apa? Mereka anak-anak seorang dokter, seorang S1, S2, S3, tetapi yang menjiwai jiwa ragahnya dengan mengikuti Al-Qadimis Saleh, dengan mengikuti para salafus salihin, dengan berakhlak, dengan berbudi pekerti, dengan caranya mereka para ulama-ulama kita. Jadi mereka walaupun S1, S2, S3, tetapi tetap mengikuti perjalanannya para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula keberuntungan bagi antum untuk orang tua murid. Saya sampaikan ini khusus buat orang tua murid. Mungkin di sini orang tua murid hadir. Jadi saya sampaikan khususnya buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu, perhatikan, ini Anda beruntung yang anak-anaknya ada di pondok pesantren. Dan jangan terburu-buru untuk memulangkan anak, untuk meminta anaknya. Kadang-kadang orang tua kepengen anaknya cepat-cepat pulang. Anaknya sudah betah di pondok pesantren, sudah senang di pondok pesantren, tetapi orang tuanya kebingungan, kepengen anaknya cepat pulang. Apalagi kepengen ngambil mantu, kepengen dikawinin. Terus terang,
saya izin di kota Mekah selama 7 kali mau kawin diundur sampai 2 tahun setengah. Nah, jadi jangan takut bahwasanya putri-putri yang ada di pondok pesantren, saya katakan mereka adalah mutiara-mutiara yang tersimpan, yang terjaga di dalam suatu kotak, ditaruh di dalam lemari, ditaruh di laci dan dikunci. Jadi mereka adalah mutiara. Berbeda dengan anak-anak yang di luar yang saya katakan batu kerikil. Kalau batu kerikil banyak di jalanan. Yang mereka biasa masuk ke mall, mereka sering ke pasar, sering update di Facebook, sering naruh di TikTok, sering membuka jilbab. Tetapi anak pesantren, mereka tidak lain Al-Quran, hadis, ustadz, guru, syekh, ustadzah, masjid, wudhu, Masya Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang beruntung bukan anaknya tetapi orang tuanya. Kebanggaan terhadap orang tuanya. Kebanggaan di dunia dan di akhirat. Karena mereka akan menjadi mustakbal. Mustakbal, saya katakan masa depan. Karena mereka, golongan para wanita adalah mustakbal bagi sebuah bangsa. Bangsa yang baik dilihat dari mana golongan para wanitanya. Kalau wanitanya baik, solehah, Masya Allah, ini adalah anak-anak mereka adalah mustakbal. Karena madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Kemudian adalah madrasah, sekolahan, pondok pesantren. Jadi pondok pesantren saya katakan lembaga ilmiah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan walaupun dengan metode akademiahnya yang paling terbaik di lembaganya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan untuk kepada santri semuanya, is'alil mujarrib wala tas'alil tabib. Tanya orang yang sudah berpengalaman. Di sini ada para kiai-kiai, para ulama-ulama, para masyayikh yang dimana mereka sudah berpengalaman menimba ilmu di pondok pesantren. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau ingin menjadi orang alim, maka harus dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Banyak orang-orang kadang-kadang menyangka al-ilmu nurun. Ilmu nurun katanya. Kalau abahnya alim, anaknya alim. Oh, ntar dulu. Walaupun bapaknya nabi, kalau anaknya belajar tetap aja bobrok. Tetap harus belajar. Harus menimba ilmu. Lihat Kiai Zakaria. Alhamdulillah beliau kiai, ustadz punya ilmu. Anaknya belajar, anaknya mondok, menimba ilmu, mengabdi bersama para gurunya. Jadi al-ilmu bita'allum. Mahma yakun, siapa orangnya, dia tetap harus belajar. Yang pertama. Yang kedua, dawuhnya para ulama, wa idza aradtum an takuna waliyan fa alaikum bil aurat wal ahzab wal adkar. Anda kalau ingin menjadi seorang wali, orang yang saleh, dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca wirid, membaca zikir, membaca hizib. Di sini alhamdulillah bukan hanya membaca wirid, tetapi dalil-dalil aurat dibaca. Kapan? Ketika di pagi hari dengan talagi membaca kitab Al-Adhkar tadi Imam An-Nawawi. Jadi kumpulan-kumpulan aurat ada pada di kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, dan mungkin di sini para santri terbiasa membaca zikir, membaca aurat, membaca hizib. Ini adalah bagian daripada doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-khidmah, pengabdian kepada pondok pesantren. Jangan melihat siapapun. Lihat bahwasannya pengabdian, khidmah terhadap pondok pesantren adalah penunjang keberhasilan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Penunjang seorang santri di dalam keberhasilannya di masa depan, yaitu dengan khidmah. Karena al-khidmah, pengabdian tersebut tidak bisa didapatkan kecuali dengan al-mujalasah wal mulazamah. Duduk bersama para ulama, di halagahnya para ulama, kemudian mulazamah bersama kiai, bersama ustadz. Kalau sudah menjalankan 3 hal ini, mereka akan menjadi anak-anak murid yang berhasil, anak-anak yang bermanfaat ilmunya. Dan ini 3 hal ini tidak didapatkan kecuali perhatian khusus yang ada kecuali di pesantren. Mereka belajar ilmu, mereka membaca zikir dan aurat, membaca Al-Quran, kemudian khidmah kepada guru dan para masyayikh. Terus terang saya katakan khidmah penting, pengabdian penting. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jangan kaget nanti kalau anak santrinya ketika di pondok, kok anak saya disuruh nyapu ya?
Kok anak saya kadang-kadang ngangkat-ngangkat? Kok anak saya kadang-kadang disuruh nyuci mobil? Terus terang, saya alhamdulillah tahadutsan bi ni'mah. Ketika saya di kota Mekah, selama tinggal 12 tahun di sana, kerjaan saya ngapain? Nyapu halaman, ngepel, cuci piring, cuci gelas, ngangkat-ngangkat, nuangin teh buat tamu, noto sendal, bersihkan kamar mandi guru, kamar mandi santri, kamar mandi teman, kamar mandi tamu, menyambut tamu, khidmat terhadap mereka. Jadi yang namanya santri tidak ada yang sungkan. Tidak ada yang sungkan. Pernah pada suatu saat ketika para jamaah haji datang. Para jamaah haji datang. Biasa ketika di kota Mekah kami mondok, para jamaah haji datang semuanya dari Indonesia. Kita kadang-kadang pakai baju rapi, pakai imamah. Memang tiap hari pakai imamah rapi. Biasa kadang-kadang ingin namanya santri bangga. Kita mondok di Mekah didatangin para jamaah haji dari Indonesia, semuanya datang berkunjung ke tempat kami. Dan di situ kami khidmah di hadapan beliau. Kadang-kadang namanya santri pengen cari muka. Kalau cari muka sama guru, tamalluk ala syekh matlub. Cari muka sama guru bagus. Tapi waktu itu saya hatinya berubah, mau cari muka sama para jamaah. Kali aja mau diambil mantu nanti. Pas subhanallah, setelah saya rapi, saya khidmah di hadapan guru saya. Yang terjadi bagaimana? Saya sudah khidmah, sudah mengabdi. Lihat, seorang guru, seorang syekh mengerti bagaimana hatinya seorang murid. Wa huwa yukhatibul qulub, asy-syekh. Berbicara hati ke hati dan dia mengetahui hatinya setiap seorang murid. Sampai di sana ternyata saya ada kesalahan sedikit. Padahal salahnya benar, tapi disalahin. Langsung diomelin di depan para jamaah haji dengan mikrofon. Hada jahil. Kemudian ini bodoh, dasar, diomel-omelin. Udah gitu baru mendekat sama beliau diguyur, dipermalukan. Saya bilang, ya Allah, ini adalah kesalahan hati saya. Ternyata dididik oleh beliau. Jadi pendidikan hati tidak didapatkan kecuali di pesantren. Dengan seorang guru, seorang murabbi, seorang syekh. Maka saya katakan sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ufaddilu ustadi ala walidi wa inna lanil izzu wa syaraf. Aku lebih utamakan guruku daripada orang tuaku. Karena apa? Walaupun aku ini mendapatkan kemuliaan, keagungan, mendapatkan nasab, keturunan, siapapun, tetapi dia harus lebih mengutamakan guru. Li'annahu murabbir ruh wa ruhu jauharun. Karena mereka para guru, para asatidah yang telah mendidik hatinya mereka, yang telah mendidik ruhnya mereka, sehingga kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal akhlak, kenal budi pekerti, kenal syariat, sehingga menjadi orang yang mulia. Ketika meninggal, dia mulia. Kemuliaan tersebut akan mengalir kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Oh, ini anak siapa? Putranya siapa? Putrinya siapa? Ibunya siapa? Mereka akan melihat bagaimana ruhnya seorang tersebut, bukan jasadnya. Wadaka murabbil jasad wal jasad bin sadafi. Dan mereka, maaf, orang tua hanya mendidik apa? Mendidik seseorang menjadi besar, membesarkan. Tetapi yang mendidik ruh, hati, mereka adalah para guru dan para masyayikh. InsyaAllah kita doakan semoga santri dan santriwati, siswa-siswi di Pondok Pesantren Al-Mubarak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang mendapatkan mustaqbal al-khair, masa depan yang bagus, masa depan yang cerah, masa depan yang mengabdi dengan nusa dan bangsa, anak-anak yang mendapatkan pelajaran akademia S1, S2 sampai S3 insyaallah biidznillah, tetapi yang memiliki akhlak, budi pekerti, al-mutamassik bi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang menghargai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waj'al mustama'ana hadha mustan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan masuma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma barik ala hadha al-ma'had al-mubarak وجعل الطلاب والأحباب والإخوان من طلبة العلم من العلماء العاملين وجعلهم من الهداة المهتدين وجعلهم من القراء والمفسرين وجعلهم من الحفاظ القرآن الكريم ويبارك فيهم وجعلهم في خير ولطف وعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى من هذا الاجتماع ومن هذه النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها
ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن الأمر أسأده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعذبه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.